Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Miftahul Fala. Di sini saya dari program studi gizi. Izin untuk mewawancarai Mbak. Apakah Mbak berkenan? Ya, boleh saya berkenan. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbak itu siapa? Nama saya Syifa Salsabila. Untuk umurnya berapa? Umur saya 19 tahun. Oke, alamatnya kalau boleh tahu di mana Mbak? Alamat saya di Bukit Siguntang, Palembang, Mbak. Oke, jadi di sini saya mau mewawancarai Mbak mengenai metode SQFFQ, yang dimana metode itu sendiri itu berfungsi untuk menilai frekuensi makan Mbak dan juga mengetahui keragaman konsumsi pangan Mbak. Nah, jadi nanti saya akan bertanya mengenai beberapa kelompok pangan seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, dan lain-lain. Nanti Mbak bisa menyebutkan itu frekuensinya dari mulai hari, minggu, bulan, ataupun tidak pernah. Saya mulai ya Mbak. Jadi pertama itu di sumber karbohidrat. Apakah Mbak mengkonsumsi nasi putih? Saya berkonsumsi itu setiap hari. Oh, setiap hari ya? Ya. Satu hari berapa kali? Satu hari saya bisa 3 kali makan nasi 3 putih. kali. Satu kali makannya itu berapa banyak ya Mbak? Tergantung sih, tapi seringnya 2 centong. 2 centong ya. Ya. Untuk bubur atau lontong ada nggak Mbak? Oh, nggak ada itu. Oke, untuk roti tawar, roti isi, sereal ada yang dikonsumsi? Saya seringnya roti tawar, Mbak. Oh, roti tawar itu berapa kali ya Mbak frekuensinya? Bisa setiap hari, tapi satu harinya sekali. Oh, 1 kali 1 hari ya. Ya. Itu berapa lembar Mbak roti tawarnya? 2 lembar. Ya. Merek apa ya Mbak? Saya biasanya pakai merek Sari Roti. Oke. Terus untuk selanjutnya itu ada ubi, ketan hitam, ketan putih. Nah, dari itu ada yang Mbak konsumsi nggak? Saya rutinnya ubi sih, Mbak. Ubi itu dalam skala hari, minggu, atau bulan? Minggu. Dalam satu minggu berapa kali Mbak? 2 kali makan ubinya. Dalam 1 kali makan kira-kira berapa banyak ubi yang Mbak makan? 5 potong. 5 potong kecil Kecil, atau sedang? 5 potong kecil. Untuk ubinya itu kira-kira ubi ungu atau ubi kuning ya? Ubi kuning, Mbak. Oke, selanjutnya itu ada mie kuning, bihun, dan jagung. Di antara itu ada yang dikonsumsi nggak Mbak? Antara itu nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Iya. Untuk kentang, kalau kentang konsumsi nggak Mbak? Kentang rutin saya, Mbak. Dalam 1 hari atau minggu? Minggu. Berapa kali ya Mbak? Bisa 3 kali seminggu. 3 makan kali. kentangnya. Dalam 1 kali makan kira-kira berapa buah kentang? 3 dipotong-potong kecil. 3 buah? Ya, jadi 3 buah kentang. Itu 1 buah dipotong jadi 3 atau 3 buah yang dipotong kecil-kecil? 3 buah yang dipotong kecil-kecil. Tapi 1 buah kentangnya itu kecil atau yang sedang? Yang sedang. Yang sedang. Biasanya diapain Mbak? Biasanya digoreng atau dicampur dengan sayur, Mbak. Oke. Terus mungkin ada olahannya, itu ada bubur ayam, bubur ketan hitam, dan nasi kuning. Itu ada yang Mbak konsumsi? Nggak ada. Oke. Nasi merah, nasi minyak, dan seblak apa ada yang dikonsumsi? Belakangan ini nggak ada itu. Nggak ada ya? Ya. Oke, mungkin ada bubur sumsum, burgo, mie celor, itu ada konsumsi nggak Mbak? Nggak ada juga, Mbak. Nggak ada ya. Kalau lakso atau bongkol? Ada. Kalau laksan sering saya, Mbak. Berapa kali ya Mbak? Seminggu itu bisa 4 kali. 4 kali. Dalam 1 kali makan itu biasanya berapa porsi? 1 porsi itu biasanya ada 3 potong isi laksan ya, Mbak. 3 potong ya? Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke sumber protein hewani ya Mbak. Untuk yang pertama itu ada ayam. Mbak konsumsi ayam nggak? Ya, kalau ayam saya suka dan rutin, Mbak. Dalam hari atau minggu? Hari bisa. Dalam 1 hari berapa kali Mbak? Saya bisa makan 1 kali sehari ayam. Itu biasanya diapain? Tergantung, Mbak, ada di sayur atau digoreng biasa. Tapi seringnya digoreng ya. Ya. Itu biasanya bagian apa Mbak kalau digoreng? Paha atas, Mbak. Saya selalu paha atas.
Oke. Kalau ikan lele Mbak konsumsi nggak? Ikan lele sering, tapi nggak setiap hari. Dalam minggu mungkin Mbak ya? Iya, seminggu bisa 3 kali lah. Dalam satu kali makan itu berapa ekor lele? Satu. Satu ekor. Iya, Itu biasanya digoreng atau diapain Mbak? selalu digoreng, Mbak. Selalu digoreng ya? Iya. Kalau ikan patin Mbak konsumsi nggak? Konsumsi, tapi itu jarang sekali, Mbak. Dalam satu bulan berapa Ada. kali? Kayak 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Iya. Itu biasanya diapain Mbak ikan patinnya? Dipindang. Itu dalam satu kali makan kira-kira berapa potong ikan? 1 kali, Mbak, di bagian buntut. Bagian ekor ya? Iya. Terus mungkin kalau ikan mujair, ikan mas, ikan tongkol itu Mbak ada konsumsi nggak? Enggak. Oke, kalau ikan gabus, udang, cumi-cumi, Udang, Mbak. udang ya? Iya. Udang berapa kali? Seminggu bisa 3 kali. 3 kali. Biasanya diapain Mbak? Di sambal. Seringnya di sambal, Mbak. Terus kalau satu kali makan itu kira-kira berapa ekor udang? Bisa 5 ekor 5 ekor ya? udang. Iya. Oke, selanjutnya mungkin itu ada daging sapi, bebek, dan telur ayam. Di antara itu yang dikonsumsi yang mana Mbak? Yang paling rutin itu telur ayam ya, Mbak. Telur ayam? Iya. Ya, dalam hari atau minggu? Minggu. Satu minggu berapa kali Mbak? Bisa 4. 4 kali ya Iya, dalam telur satu ayam. minggu. Biasanya diapain Mbak? Digoreng. Digoreng ya? Mm-mm. Satu kali makan itu berapa butir Mbak? 1 butir telur. Oke, kalau telur bebek sama telur puyuh konsumsi nggak Mbak? Enggak ya. Mungkin untuk olahannya itu ada bakso, sosis, dan dendeng. Mbak konsumsi itu nggak? Paling sih sosis ya, Mbak. Sosis itu frekuensinya berapa kali ya Mbak? Seminggu sekali. Oke, itu biasanya sosisnya digoreng atau dipanggang ya Mbak? Sosisnya biasanya dipanggang. Dipanggang. Itu merek apa ya Mbak? Saya sukanya sih beli ya, Mbak, di Indomaret. Oh, Jadi sosis Indomaret. terus satu kali makan itu berapa sosis ya Mbak? 1. Satu. Iya. Terus untuk cornet, beef slice, nugget ayam, telur asin, abang sapi ada yang Mbak konsumsi nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu sumber protein nabati. Ada tahu, tempe, oncom. Kira-kira yang Mbak konsumsi yang mana ya Mbak? Rutinnya tahu tempe. Kalau Gitu. tahu berapa kali Mbak? Kalau tahu seminggu bisa 2 kali ya, Mbak. 2 kali. Dalam satu kali makan itu berapa banyak? 2 potong. 2 potong kecil Iya, atau kecil. sedang? Itu diapain biasanya Mbak? Biasanya digoreng. Digoreng ya? Iya. Kalau tempe berapa kali Mbak? Kalau tempe sering, bisa seminggu itu 5 kali. 5 kali ya? Itu biasanya satu kali makan berapa potong? 2. 2 potong. Mm-mm. Kecil juga atau sedang? Kecil. Itu digoreng juga ya Mbak? Iya, Mbak. Digoreng tepung biasanya. Oke. Untuk kacang hijau, kacang merah, kacang tanah Mbak ada konsumsi nggak? Belakangan ini nggak ada sih, Mbak, itu. Nggak ada ya? Iya. Terus mungkin olahannya dari kumbu, onde-onde, es kacang merah itu Mbak ada konsumsi nggak? Nggak ada juga itu, Mbak. Nggak ada ya? Iya. Oke, mungkin selanjutnya itu di kelompok sayur-sayuran ya Mbak. Oke. Di antara bayam, buncis, daun pepaya itu Mbak ada konsumsi nggak? Bayam sih, Mbak, saya rutinnya. Itu dalam hari, minggu, atau bulan? Hari. Berapa kali ya Mbak? Kalau sehari itu sekali. 1 kali ya? Iya. Biasanya dimasak apa? Dimasak sayur bening aja, Mbak. Itu dalam 1 kali makan biasanya berapa banyak porsinya Mbak? Semangkok. 1 mangkuk? Iya, sehari. Mungkin lanjut di daun ubi, jamur, kacang panjang, sama kangkung. Itu yang biasa Mbak makan apa ya? Kangkung, Mbak. Kangkung itu berapa kali ya Mbak? Itu lumayan jarang ya, Mbak. Jadi seminggu bisa 2 kali aja. 2 kali. Itu biasanya diapain Mbak? Ditumis aja, Mbak. Ditumis.
1 kali makan itu kira-kira berapa banyak ya Mbak? 3 sendok makan, Mbak. 3 sendok makan. Iya. Oke. Mungkin lanjut di kecambah, katu, kembang kol itu ada yang konsumsi nggak? Nggak ada antara itu, Nggak Mbak. ada ya. Kalau kubis, labu siam, pare, Kalau kubis saya sering, Mbak. berapa kali ya Mbak? Bisa seminggu tuh 3 kali kalau kubis. Seminggu 3 kali. Itu biasanya dilalap aja atau di... Benar, biasanya di lalapan aja kubis itu, Mbak. Kalau 1 kali makan kira-kira kayak berapa lembar gitu Mbak? 5 ya, Mbak. 5 5 lembar kubis. Kalau labu siam itu berapa kali ya Mbak? Kalau labu siam seminggu bisa 3 kali. 3 kali juga. Itu biasanya dimasak apa Mbak? Ditumis juga, Mbak. Ditumis biasa. Itu 1 kali makan kira-kira berapa banyak ya Mbak? Kayak berapa sendok makan gitu? 2 ya, Mbak. 2 sendok makan biasanya. Oke, itu untuk pare, rebung, sawi putih, sawi hijau ada yang Mbak konsumsi nggak? Nggak ada itu, Mbak. Nggak ada ya? Ya. Kalau timun, terong, tomat? Timun sama terong biasanya, Mbak. Timun itu kira-kira berapa kali? 3 kali juga karena itu sama. Aku makannya paling di lalapan. Biasanya berapa 1 kali makan tuh berapa iris ya Mbak? Bisa 3 iris timun. Yang irisan tipis kayak biasa itu Iya, Mbak ya? yang tipis-tipis. Kalau terong kira-kira berapa kali Mbak? Kalau terong tuh lumayan jarang, jadi seminggu tuh bisa 1 kali. Itu biasanya dimasak apa? Di sambal. Biasanya kalau dalam 1 kali makan kira-kira berapa banyak? 1 sendok. 1 sendok itu kira-kira berapa potong? Dapat 4 potong kecil terong, Mbak. Biasanya itu terong bulat atau terong yang panjang Mbak? Yang panjang. Yang panjang ya. Oke, kita lanjut ke kelompok buah-buahan ya Mbak. Jadi di sini ada durian, duku, dan jambu air. Ada yang Mbak konsumsi nggak? Belakangan ini nggak ada ya, Mbak? Kalau jambu biji dan jeruk Nggak ada juga. nggak ada. Oke, mungkin mangga, nanas, sama pisang. Mangga. Mangga ya Mbak, berapa kali Mbak? Seminggu itu bisa 2 kali, Mbak, ya kan itu suka musim-musiman, Mbak. Oh iya. Kira-kira 1 kali makan itu berapa banyak ya Mbak? 1 buah. 1 buah ya Iya. sekali makan. Kalau pisang itu Mbak konsumsikan tadi ya? Iya, pisang Itu juga. berapa kali Mbak? Bisa setiap hari, Mbak. 1 harinya biasanya satu buah aja. 1 buah ya. Iya. Mungkin lanjut di semangka, rambutan ada yang Mbak konsumsi? Nggak ada, Mbak. Kalau buah lainnya yang tidak saya sebutkan ada yang Mbak konsumsi nggak? Ada sih buah yang paling aku suka itu melon, Mbak. Oh, berapa kali ya Mbak konsumsinya? Itu juga bisa hampir setiap hari. Berapa kali Mbak dalam 1 hari? 1 kali juga. Dalam 1 kali makan itu kira-kira berapa potong melon? 5 potong kecil, Mbak. 5 potong kecil. Iya. Itu kira-kira nyampe setengah buah atau seperempat Mbak? Seperempat. Seperempat ya. Iya. Oke, itu lanjut ada minuman, itu ada air putih. Mbak konsumsi rutin nggak? Rutin kalau air putih. Dalam 1 hari kira-kira berapa kali Mbak minum? Nggak kehitung ya, Mbak, tapi yang pastinya saya tuh punya botol, dia tuh targetnya 1 liter. 1 liter Iya. ya dalam 1 hari. Kalau teh Mbak ada konsumsi? Konsumsi itu, Mbak. Tiap hari atau per minggu? 2 hari sekali ya. Jadi seminggu bisa 4 kalian lah. 4 kali. Iya. Itu 1 gelas ya Iya, dalam 1 1 gelas. kali konsumsi. Gelasnya biasanya kayak yang gelas belimbing itu nggak Mbak? Iya, Mbak, gelas belimbing. Susu Mbak konsumsi nggak? Susu konsumsi tapi seminggu paling 3 kali lah ya. 3 kali. Iya. Itu biasanya, oh iya maaf Mbak, tadi yang teh itu merek apa ya Mbak? Teh Sariwangi ya, Mbak. Sariwangi. Iya. Kalau susu merek apa Mbak? Mereknya Denkau. Dan kau itu yang rasa apa? Yang plain.
Itu dalam satu kali minum itu juga 1 gelas ya Mbak? Iya, 1 gelas belimbing tadi Mbak. Sama. Kalau kopi Mbak konsumsi nggak? Kopi saya konsumsi tapi 1 minggu 2 kali. 2 kali. Iya. Itu biasanya merek apa ya Mbak? Mungkin merek Luwak White Coffee itu loh Mbak. Oh iya. Iya. Itu dalam 1 kali minum berapa banyak Mbak? Berapa gelas? 1 juga. 1 sama, juga. Gelas belimbing juga. Selanjutnya itu ada yogurt atau boba Mbak, ada konsumsi nggak? Itu nggak ada Mbak. Nggak ada ya? Iya. Kalau es krim atau jus buah? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Mungkin untuk ada produk kemasan itu kayak pop ice Mbak, konsumsi nggak? Kalau pop ice konsumsi Mbak. Oh, itu berapa kali ya? Saya bisa 4 kali setiap seminggu lah. Seminggu 4 kali? Iya. Itu biasanya 1 kali minum 1... Iya, 1 cup. 1 cup. 1 saset pop ice juga. Biasanya rasa apa ya Mbak? Rasa coklat. Selalu rasa coklat? Iya. Oke. Kalau minuman bersoda kayak Fanta gitu-gitu Mbak, ada konsumsi nggak? Kalau isotonik kayak mungkin Kratingdaeng gitu-gitu? Nggak ada juga ya Mbak. Pocari? Nggak ya? Iya. Untuk suplemen sendiri Mbak ada konsumsi nggak? Kayak vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C atau vitamin D? Itu nggak, saya nggak pakai itu. Nggak konsumsi ya? Iya, konsumsi. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, berikut ini adalah pengisian formulir SQFFQ. Pada sumber karbohidrat, responden mengkonsumsi nasi putih 3 kali sehari, roti tawar 1 kali sehari, ubi 2 kali dalam 1 minggu, dan kentang 3 kali dalam 1 minggu. Untuk produk olahan dari sumber karbohidrat, responden hanya mengkonsumsi lakso, yaitu 4 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, pada kelompok sumber protein hewani, responden mengkonsumsi ayam 1 kali dalam sehari, kemudian ikan lele 3 kali dalam 1 minggu, kemudian ikan patin 2 kali dalam 1 bulan. Terdapat juga udang 3 kali dalam 1 minggu, telur ayam 4 kali dalam 1 minggu. Untuk olahannya, responden mengkonsumsi sosis 1 kali dalam 1 minggu, yaitu sosis Indomaret. Pada produk olahan protein hewani, hanya sosis yang dikonsumsi oleh responden. Selanjutnya, pada kelompok sumber protein nabati, responden hanya mengkonsumsi 2 jenis, yaitu tahu dan tempe, yang dimana tahu dikonsumsi 2 kali dalam 1 minggu dan tempe 5 kali dalam 1 minggu. Selebihnya tidak ada yang dikonsumsi oleh responden, termasuk olahannya. Selanjutnya, pada kelompok sayur-sayuran, responden mengkonsumsi bayam itu 1 kali dalam 1 hari. Kemudian juga mengkonsumsi kangkung yaitu 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, responden juga mengkonsumsi sayuran seperti kubis, labu siam, dan timun, yang dimana frekuensi antara kubis, labu siam, dan timun itu sama, yaitu 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian, responden juga mengkonsumsi terong, yaitu 1 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, pada kelompok pangan buah-buahan, responden hanya mengkonsumsi 3 jenis buah-buahan, yaitu mangga, pisang, dan melon, yang dimana mangga dikonsumsi 2 kali dalam 1 minggu. Untuk pisang itu 1 kali dalam 1 hari, begitu juga dengan melon yaitu 1 kali dalam 1 hari. Selanjutnya, pada minuman, responden itu rutin mengkonsumsi air sebanyak 1 liter dalam 1 hari. Maka bila diterjemahkan dalam gelas, itu menjadi 5 kali dalam 1 hari jika dalam 1 gelasnya itu 200 ml. Kemudian teh dikonsumsi 4 kali dalam 1 minggu, susu dikonsumsi 3 kali dalam 1 minggu, dan kopi dikonsumsi 2 kali dalam 1 minggu. Dan yang terakhir, responden itu mengkonsumsi pop ice dalam frekuensi 4 kali dalam 1 minggu. Yang biasa dia konsumsi ialah rasa coklat.
Total bahan pangan yang dikonsumsi oleh responden adalah sebanyak 27 bahan pangan. Setelah melakukan wawancara dan pengisian formulir SQFFQ, maka dapat dilakukan analisa kebutuhan zat gizi untuk 1 hari, yang dimana perhitungan ini menggunakan kebutuhan AKG sesuai dengan jenis kelamin dan umur responden, yaitu perempuan 19 tahun. Perhitungan menggunakan bahan pangan yang sudah diolah sesuai pengolahan yang disebutkan saat wawancara. Untuk produk kemasan, maka kandungan gizi yang dicantumkan sesuai dengan kandungan gizi yang tertera pada kemasan. Untuk persentase pada energi, protein, lemak, dan karbohidrat adalah sebagai berikut. Untuk energi, itu persentasenya 93,84% dengan interpretasi cukup. Kemudian pada protein itu 125,15% dengan interpretasi berlebih. Kemudian pada lemak itu 102,03% dengan interpretasi cukup. Dan yang terakhir yaitu karbohidrat dengan persentase 85,31% dengan interpretasi cukup.